Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UIN Gusdur edisi Rumah, Ruang Mahasiswa. Saya Rista yang di sini bakal menemani kalian semua nih ngobrol santai bareng salah satu UKM di UIN Gusdur yang terkenal dengan seni perannya, yaitu apalagi kalau bukan Teater Zenit. Nah, langsung aja nih kakak ya, kita udah ketemu sama narasumber dari UKM Teater Zenit. Boleh diperkenalkan dulu nih kak, dengan kak siapa dan kak siapa? Oke. Langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hilda Ariza Zinta, biasa dipanggil Hilda. Saya di UKM Teater Zenit tahun ini sebagai Ketua Umum UKM Teater Zenit periode 2025. Wih, yang satunya kak siapa nih? Kalau aku Nurul Alfiana, kerap dipanggil Alfi. Kalau di Teater Zenit sendiri, aku menjabat sebagai divisi latihan, koordinator divisi latihan. Wih, keren-keren. Nah, langsung aja nih kak, aku mau nanya-nanya sekilas tentang UKM Zenit. Jadi UKM Teater Zenit itu apa sih kak? UKM Teater Zenit, dari namanya aja udah teater ya. Pasti orang-orang banyak melihatnya sebagai wah ini UKM teater nih, biasa main teater. Tapi sebenarnya di UKM Teater Zenit itu kita menjadi sebuah UKM untuk wadah untuk para mahasiswa, untuk mereka mengekspresikan diri, belajar bersama, dan kita juga sebagai gimana Pi? Tempat untuk belajar, barangkali dari mahasiswa-mahasiswa itu ingin belajar kesenian, terlebih di teaternya itu bisa Teater Zenit. Iya. Dan juga kan Teater Zenit itu nggak cuman teaternya aja ya kak. Iya. Terus ada apa aja tuh bidang-bidangnya? Oke, jadi di Teater Zenit sendiri itu ada tarinya juga, ada tari, terus ada gambar Iya. ataupun lukis, kemudian ada puisi atau sastra. Jadi di situ kita tuh nggak cuma belajar teater, tapi kita belajar seni-seni yang lain gitu. Jadi walaupun namanya UKM Teater Zenit, itu kegiatannya nggak cuma teater Betul aja. banget. Nah, ada cerita nggak nih kak sejarah tentang dari nama UKM Teater Zenit itu apa? Oke, kalau sejarah UKM Teater Zenit, kita melihat dulu berdirinya UKM Teater Zenit itu pada tahun 1998. Nah, fun fact-nya di Iya. tahun 98 itu yang mendirikan itu adalah salah satunya itu ada bapak saya. Nah, jadi sampai sekarang Teater Zenit berarti sudah berdiri kurang lebih 25 tahun, yang kemarin sudah dirayakan di tanggal Iya. 10 November. Nah, itu jadi di dulu sejarahnya itu nggak sengaja perkumpulan itu ada 8 orang, salah satunya ada bapak saya, itu iseng-iseng lah pengen kira nih belum ada nih UKM seni di kampus. Nah, mereka dari teman-teman yang bakatnya masing-masing, ada yang puisi, ada yang teater, juga ada yang dari backgroundnya musik juga. Nah, mereka berinisiatif untuk membuat sebuah UKM. Nah, itu namanya Teater Zenit, seperti itu. Keren. Nah, untuk Teater Zenit itu pelatihnya itu dari belajar bareng atau manggil dari luar nih kak? Kalau latihan, Iya, latihannya. kalau selama latihan itu kita belajar bareng kak. Cuman memang kalau di Teater Zenit itu kan ada divisi latihan, Iya. yang mana divisi latihan itu yang bisa dibilang membimbing teman-temannya. Jadi dari divisi latihan itu mencari-cari ilmu, entah itu dari website ataupun kita bisa nanya ke yang udah berpengalaman. Jadi dari divisi latihan itu mencari ilmunya dulu, abis itu kita latihan bareng sama teman-teman biar ilmunya itu tuh Tersalurkan ke sama teman-teman teman-teman yang yang lain. Oh gitu ya, jadi kayak sama-sama belajar Belajar, bareng. iya. Betul. Nah, ada trik nggak nih, cara trik seseorang biar bisa mendalami peran tersebut tuh gimana?
Kalau kita biasanya sebelum latihan, sebelum Iya. pementasan, apalagi sebelum pementasan itu kan kita harus benar-benar mendalami perannya ya sebelum kita menampilkannya di atas panggung. Nah, biasanya kita melakukan meditasi. Jadi Apa itu kita meditasi? merilekskan tubuh biar mulai dari pikiran, hati sama jiwanya kita tenangkan, kita fokuskan ke satu tujuan aja, peran di naskah yang akan kita pentaskan Iya, gitu. Biar kita lebih fokus. Nah, kalian pernah nggak sih kayak cara biar peran tersebut tuh nggak kebawa di kehidupan kita? real Itu life-nya. gimana caranya? Kalau ke real life sendiri itu kan kita ketika pentas itu kan pasti di make up ya Kak, Iya. make up karakter gitu kan. Nah kalau dari looknya sendiri itu saya menganggap bahwa ketika saya udah ngehapus make upnya, berarti karakter yang ada karakter yang saya perankan itu ya ikut kehapus. Ketika melepas kostumnya juga itu juga biar simbol bahwa karakter yang saya perankan itu ya udah hilang gitu. Oh gitu. Nah, Berarti nggak sampai ke bawah peran gitu ya? Iya. Kayak misal jadi orang jahil, nanti kalian jadi jahil Keterusan terus gitu kan? Enggak dong. Enggak. Nah sebelumnya ini aku mau nanya, kalian join di UKM Teater Zenit itu tertarik di bagian apa? Apa ya? Mungkin karena saya orangnya random mungkin, dan juga pingin pertamanya itu saya lebih kan di sekolahan di SMK juga saya sudah mengikuti teater. Nah di kampus itu oh ternyata ada UKM juga nih yang berbasis teater. Nah itu saya pingin mendalami peran lebih di situ aja sih. Ya kalau Kak Alfi sama Kak siapa? Hilda. Hilda itu lebih ke bidang apa? Bagian bidang apa? Teater atau tari? Kalau aku di teaternya Sama. karena memang kalau Mbak Hilda sendiri itu kan dari sekolah itu udah ada teater, kemudian ngelihat wah di kampus ada teater teater juga juga. nih. Nah kalau aku sendiri itu memang belum kenal sama yang namanya teater atau apalah itu aku belum tahu sama sekali. Terus kayak ketika ngelihat di UIN ada UKM Teater Zenit, Iya, iya. penasaran nih, ya udah lanjut. Terus ya udah jadi beberapa aktor-aktor di sebuah pementasan. Keterusan sampai sekarang. Iya. Nah terus kalian pernah nggak kalau semisal teater terus penontonnya itu melebihi ekspektasi kalian gitu? Wah, pernah itu yang kemarin kita pentas di sini juga di Auditorium Panjang. Itu kita pentas tahun kemarin 2024 ya? 24 betul. 2024 itu pentas produksi ke-46 dengan naskah Dayang Sendang. Nah, itu naskahnya juga karya dari anggota Teater Zenit UKM. sendiri yang sekarang sudah jadi Demis gitu. Nah, Nah, itu kalau kita pentaskan. Yang nonton lebih batas tuh bikin kalian grogi atau bikin nervous gitu Nah, nggak nih? itu Banget pasti. sih, banget. pasti. Apalagi kita kan targetnya itu 100 orang ya, paling banyak 150. Nah, kemarin pas produksi ke-46 itu kita sampai 300 penonton, sampai keren. ada yang Dua kali lipatnya nggak sih, iya, Kak? double Lebih-lebih ya harus. Iya. Tapi makin semangat nggak sih Iya, jadinya? bener. banget, Jadi bener kayak banget. wah, udah kerasa energinya dari belakang panggung gitu. Itu kalau latihan itu biasanya kapan aja Kak? Latihan rutinnya. Iya rutinnya. Kalau latihan rutin itu biasanya kita latihan dasar-dasarnya. Jadi kalau di teater itu kan berarti ada olah-olah, entah itu olah fisik, Ya. terus olah rasa juga kayak yang tadi meditasi. Ya. Terus ada juga olah vokal. Jadi itu dipelajarin di Teater Zenit, tapi nggak cuman olah-olah aja Kak. Soalnya kan di teater bisa kita ketahui kalau di Teater Zenit itu kan nggak cuman teater ya. Jadi ya kita juga mempelajarin melukisnya juga, terus puisi, kita menulis puisi terus kita pentaskan secara langsung di situ, atau enggak tarinya gitu, dasar-dasar tari dari tangan, kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Nah terus ada itu nggak biasanya apa ya, olah ekspresi. Nah Iya, ada. ada. Boleh dong nih dikasih apa ya caranya, gimana tutorial nih olah ekspresi di Teater Zenit itu gimana? Biar wajah kita lentur ya Kak, biar nggak kaku banget kalau Iya, lagi iya. main peran gitu. Nah, monggo Alfi. Boleh. Caranya itu contohnya kalian merilekskan wajah kalian dulu. Nah, habis itu kalian gerakin, kan kalian punya mata, hidung, mulut sama wajah. Nah, habis itu kalian gerakin semua anggota
anggota apa Seluruh berarti? elemen Seluruh yang ada di elemen yang wajah ada kita. di wajah kita. Tutor nih buat kalian kalau latihan ekspresi itu gimana aja? Oke. Kan kalau ekspresi itu kita buat melenturkan wajah ya. Iya. Nah, jadi sebelum kita mau olah ekspresi, kita apa namanya? Tenangkan diri dulu, merilekskan wajah. Ya. Terus kita berarti mulai dari pokoknya seluruh elemen yang ada di wajah itu kita gerakan. Contohnya Alfi. Masya Allah. Jadi kan tadi udah dijelasin nih seluruh elemen wajah. Elemen wajah itu kan ada alis, mata, hidung, mulut, pipi dan lain sebagainya. Betul. Nah, kita coba yang alis dulu. Ya, Nah, kalau boleh. yang alis itu bisa kita naik turunkan. Kadang kan kalau misal kita apa ya, kalau marah itu kan alis kayak gini nih Kak, Iya. kayak gini, atau misalkan bisa kita ke yang kanan naik, yang kiri turun. Kayak gitu. Nah, selain alis itu kan kita punya mata. Ya. Nah, kalau mata sendiri itu bisa kita ke kanan, ke kiri, atau muter. Muter bisa muter searah Oke, jarum iya. jam atau sebalik jarum jam gitu. Bisa dilanjut Kak Hilda. Terus hidung. Nah, bisa mata, hidung. Nih, hidung contohnya bisa kayak kita kembang kemisin, kita gimana itu? Pasti Kak Ya, bisa nih. Nah, gitu. Terus abis itu mulut. Nah, dari mulut tuh kan ada gigi, ada lidah. Nah, itu kita gerakin semuanya kayak wah gitu. Nah, kalau misal dijadiin satu gimana Nah, nih itu- Kak? kalau dijadiin satu kayaknya kita bareng-bareng aja Nah, nggak sih, iya. Kak? Oke. Tadi udah Boleh, dicontohin. boleh aku ikutan nih. Gimana? boleh. Kita ada sana. Oke. Kita ada kemana nih yang di situ? Pertama gimana? Pertama Pertama kita alis, Ya, alis. mata, hidung sama mulut itu digerakin semuanya. Berarti random, alisnya berdiri ke atas, berarti matanya muter, hidungnya Ya, jadi gerak. seluruh Emang elemen bisa, gerak. emang bisa langsung. Bisa. Bisa. Ya, Coba bisa kasih ya. tahu cara 1, dulu. 2, 3. Ayo Kalvi. Nggak bareng. apa-apa. Ya, Bareng nih. Satu. 1, 2, 3. Kayak gini. Aku udah gerak loh. Oke. Udah. Oh gitu. Pokoknya kayak Oh, jadi gitu. gerak semua. Oke, oke. Sampai oke, lidahnya oke. keluar, sampai matanya melotot itu bisa. Buat relax. Itu juga biar melatih kita biar nggak belibet kalau kita lagi berdialog sama sesama peran kayak gitu. Betul. Itu juga olah apa? Olah vokal? Vokal itu A I U E O aja atau ada yang Karena kan huruf vokal kita kan A, I, U, E, O gitu kan. Jadi ketika olah vokal itu kita satu persatu, step by step. Jadi kita vokalkan A dulu, habis itu ke vokal I, U, E, O gitu. Kalau misalkan di step yang itu udah bagus nih, Iya. anak-anaknya udah oke nih. Nah, baru lanjut yang step selanjutnya itu kayak A tapi A-nya tuh panjang. Jadi A dari A yang Kecil banget, sampai A ke teriak. kenceng sampai teriak gitu. Itu sampai A I U E O kayak gitu. asik Kak. juga ya di UKM Betul, Teater Zenit betul. ini. Nah, kalau buat mahasiswa baru nih, semisal sebelumnya mereka belum pernah ikut acting, Iya. terus pemalu juga, itu bisa join nggak? Bisa banget dong Kak. Kita juga kita di UKM Teater Zenit nggak cuma orang-orang yang pinter acting aja atau udah yang bisa puisi aja, tapi kita bisa belajar bareng-bareng dari nol. Kita juga kan kalau latihan kan belajar bareng, nggak ada yang senior atau yang bawah, itu kita belajar bareng-bareng dari divisi latihan. Betul, Iya, betul. Nah, gimana cara joinnya Kak? Bisa diajak nih teman-temannya biar semuanya pada join di UKM Teater Zenit. Oke, buat teman-teman UKM Teater Zenit nggak barangkali sih, buat teman-teman maba yang mahasiswa ya, baru yang yang berminat betul. ataupun yang memang pengen aja gitu, pengen belajar apa sih teater, apa sih tari atau gambar ataupun puisi, boleh banget join di UKM Teater Zenit. gitu. IG-nya apa tuh Kak? IG-nya ada di @teater Zenit, sama di YouTube-nya juga Teater Zenit, sama TikTok juga TikTok-nya sama juga aja, ada Teater UKM Teater Zenit. Jangan lupa di-follow semuanya ya buat Iya. info terbaru kita kayak gitu. Tuh, caranya gampang banget guys. Kalian tinggal klik aja di Instagram tersebut, bisa langsung DM gitu ya Kak? Iya, boleh. Atau nanti ada apa story atau gimana? Iya, story link ya ada. biasanya. Boleh di story ada, nanti di DM juga bisa. Oh iya Kak, satu lagi. Oke, boleh. Buat nanti teman-teman maba, kita kan
Teater Zenit bakal ngadain pementasan lagi, pementasan puncak di akhir periode itu besar-besaran. Nah, kalian buat teman-teman yang berminat atau yang penasaran apa sih pementasan, kok pementasan besar katanya. Nah, kalian harus kepoin IG-nya Zenit. Berarti Betul kalian harus banget. pantau terus IG-nya Zenit baik story maupun feeds kita kayak gitu. Itu denger ya kalian semuanya. Nah, aku mau nanya nih, untuk teater Zenit itu kan udah sering banget nih pentas ya. Itu pengalaman apa aja nih yang Kak Alfi sama Kak Hilda dapetin di UKM Teater Zenit? Oke, berarti selama aku di UKM Teater Zenit ya, Kak. Kalau selama aku di UKM Teater Zenit itu aku pernah menjadi akunya kan, Kak? Ya. Iya. Akunya itu pernah menjadi salah satu aktornya Kak Hilda di pementasan Alala. Di pementasan Alala. Jadi kami diundang untuk acara FDP. Iya. FDP di Jaten. Itu kami menampilkan Sebuah pementasan itu karya dari anggota Teater Zenit sendiri. Itu berarti berapa orang biasanya kalau teater itu? Kalau itu buat pentas? tergantung naskahnya, Kak. Jadi bisa ada 8 orang. Jadi tergantung naskahnya itu butuh berapa aktor gitu. Yang penting lebih dari 2 orang. Kalau Ya. cuma 1 orang itu iya. namanya monolog, Kak. Susah ya. Betul banget. Nah itu pas lomba kan pasti pernah ikut lomba juga ya. Nah untuk lomba-lombanya tuh yang pernah kalian dapetin prestasi apa aja? Boleh di Kalau untuk lomba mungkin Teater Zenit lebih banyak di luar juga lebih banyak lomba puisi ya, Kak. Nah, itu kita pernah lomba juara 2 puisi di mana itu saya lupa pokoknya, tapi itu dulu, Kak, udah anggota yang dulu yang udah juara. Nah, untuk dari tahun 2020 sampai sekarang kita lebih banyak ke pementasan teater. Kita pernah keliling sampai keluar, terus ya lebih banyak di daerah Pekalongan, Batang. diundang. Oh, Jadi kayak dari diundang. Teater Zenit itu diundang ke misal dari teater lain untuk Mengisi pentas kayak gitu. gitu. Nah kalau Lebih ke- puisinya kakak-kakak ini bisa dikasih nggak nih satu puisi buat teman-teman maba yang nonton? Apa nih? Kita praktekin puisi. Langsung praktek aja, Kak. Boleh langsung Silakan, dikasih Alfi. Oke nih, Kak, kalau baca puisi. nggak apa-apa dong, kan semuanya masih belajar. Oke. Jadi ini puisi yang bertajuk Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Wih, keren kan, tepuk tangan guys, tepuk tangan. Nah, ini udah di penghujung podcast. Aku mau kasih satu challenge nih buat Kak Alfi sama Kak Hilda. Apa tuh? Jadi kasih satu pantun ajakan buat teman-teman maba nih biar ikut join di UKM Teater Zenit. Oke. Boleh. Langsung aja. Langsung aja nih, Kak. Oke. Bareng Pak Pi? Bareng, Pak. Oke, Oke. 1, 2, 3. Pagi-pagi minum es teh Cakep. sambil duduk di kursi plastik. Cakep. Yuk gabung ke UKM Teater Zenit. Tempatnya seru, kreatif, dan asyik. Wih. Nah, kakak udah kasih satu pantun, aku juga mau ikutan nih. Boleh nih. Oke. Pergi ke pasar beli semangka. Cakep. Jangan lupa bawa keranjang. Cakep. Podcast selesai sampai di sini ya. Tapi kisah kita tetap panjang. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Win Gus Dur Channel. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Teater Zenit, andai hati bisa dibaca.